Presiden Joko Widodo meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung yang diberi nama Wush di Stasiun Halim, Jakarta. Nama Wush diambil dari suara kereta yang berjalan cepat dan singkatan dari waktu hemat operasi optimal sistem hebat. Kereta cepat Jakarta-Bandung Wush adalah salah satu bentuk kemajuan transportasi publik di Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan Wush merupakan kereta tercepat se-Asia Tenggara dengan jarak tempuh 45 menit dan kecepatan mencapai 350 km per jam. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Dengan kecepatan 350 km per jam. Dan kereta cepat ini kita namakan Wush. W-H-O-O-S-H, dibaca Wush. Setelah meresmikan Wush, Presiden Jokowi dan jajaran kementerian langsung mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung untuk menuju stasiun Padalarang, Bandung. Maka kami bersepakat. Ini dia kereta cepat yang lagi viral di medsos. 40 menit aja udah bisa sampai Bandung. Awalnya bingung kenapa deh orang-orang ngomongnya wush wush. Oh ya karena namanya wush, macam flash, secepat kilat. Saya beserta tim Inside Story with Anggi berkesempatan untuk mencoba si kereta cepat ini dari Halim, Jakarta menuju Tegaluar, Bandung. Kayak apa sih keretanya? Kok kata netizen harus sampai war tiket segala? Kita mau naik kereta cepat, bener-bener harus cepet-cepetan banget ya. Nyampe sini pun harus cepet-cepetan ya kan. Stasiunnya ada di Halim. Mau nyobain kereta cepat. Jadi memang Inside Story with Anggi ini rajin ya, atau rutin ya untuk punya experience naik public transportation. Masih sepi sih tapi, dan yang namanya naik kereta cepat nyampe sini pun kita cepet-cepetan alias mepet. Naik kereta cepat push. Karena masih uji coba, jadi memang belum banyak jadwal kereta yang beroperasi pemirsa. Kami ke bagian yang jadwal terakhir, yaitu 3:30 kurang 10 sore. Apa udah apa? Udah mau close itu kan? Oh jangan dong, jangan close dulu please. Iya ini buru-buru, ini udah paling cepet ini. Jangan close. Ide siapa sih ini naik ginian nih? Siapa sih produser? Jadi harus kudu ekstra cepat yang maksimal untuk masuk ke dalam. Karena telat dikit ditinggal. Goodbye, rugi kan? Naik elevator, kalau nggak naik tangga tuh, liatin tuh. Besok tuh baru nyampe. Thank you ya. Keluar lihat keretanya sebelah kanan. Oke. Keluar lihat keretanya sebelah kanan. Keluar lihat keretanya sebelah kanan. Cuma satu sih. Lagi. Banyak ya. Jadi memang begini teman-teman, kalau di Inside Story itu kita harus main momentum. Suara gue masuk gak sih? Perjalanan Jakarta-Bandung, yes! Bentuk keretanya bagus deh.
mau naik kereta cepat Jakarta Bandung. Ini katanya lucu. Nyampe. Nah sekarang baru kita pasang depan ya. Kunang-kunang gue lari. Oke teman-teman, jadi sekarang Inside Story with Anggi itu kontennya akan lebih light. Kalau biasanya kita penelusuran, semi investigasi, kasus-kasus pembunuhan, kebakaran atau apalah itu, sekarang kita kontennya yang happy-happy dikit. Karena weekend kan, gitu. Yang kemarin-kemarin weekend juga serem ya. Nah, kalau kali ini agak beda karena kita mau cobain kereta cepat Jakarta Bandung yang katanya itu 40 menit, makanya namanya Wush. Bener nggak nih Wush nggak nih gue nyampe gitu. Di belakang sih udah mulai rame. Dan sekarang kita udah jalan. Ini jam 15.34, 40 menit nggak nih? Berarti sekitar jam 16 lewat 4 harusnya udah nyampe di Bandung. Dari Halim kita ke Tegaluar. Jadi Tegaluar nih kayaknya lumayan jauh ya dari kotanya Bandung ya. Tapi nggak apa-apa deh. Kita cobain dulu ya. Nanti kita juga pengen coba lihat kalau bisa dan memungkinkan. Yang pasti sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih bersih, nyaman. Ya mungkin kan karena masih baru ya. Terus lagi ya. Dan belum terlalu banyak orang, tapi yang nyobain sih lumayan banyak. Untuk harganya nanti kita coba cari tahu, kita ngobrol-ngobrol. Karena kalau menurut keterangan dari teman-teman saya yang udah nyoba, katanya itu harganya termasuk mahal. Nah itu bener atau enggak? Jadi kita coba ngobrolin dengan PIC-nya. Itu oke sih, asik sih. Kayak kereta, kalau waktu di London tuh kayak naik dari King's Cross mau ke Cambridge. Cuma bedanya kan karena ini cepet ya, jadi nggak ada colokan, nggak tahu ada apa nggak tuh, colokan buat laptop, handphone gitu. Kita lihat yuk, ke situ yuk. Ada apakah? Seneng. Pokoknya Anggi Pasaribu tuh harus nyobain public transportation deh. LRT. Waktu itu kita nggak sempat nyoba MRT ya, karena MRT kan udah beroperasi. LRT, sekarang kereta cepat. Wush. Mudah-mudahan ntar ada kereta cepat Jakarta Sydney gitu kan. Ini buat orang tua yang mau ngajakin anaknya jalan-jalan kalau lagi weekend. Boleh sebenarnya nyobain ini, jadi nggak perlu nge-mall terus-terusan. Experiencing kayak gini juga seru sih. Terus ini lega lagi, luas. Gitu. Wush. Enak ya? Norak. Anyways, sekarang kita coba lihat itu yuk fasilitasnya kayak apa di sana. Karena ini berat ya, titip dulu deh. Oh di sini bisa. Set. Ternyata bukanya kayak gini guys. Oke. Ini kamar mandinya mau lihat ya? Mau liatin ya? Kamar mandinya bagus sih, bersih. Nah, budayakan tetap bersih dan kering teman-teman.
saya udah bilang teman-teman, karena mungkin keretanya ini adalah kereta cepat, 40 menit udah sampai tujuan. Jadi tadi kalau saya lihat di samping kanan kiri kursi penumpang itu nggak ada tempat, nggak ada saklar kan namanya ya, nggak ada colokan deh, nggak ada tempat untuk colokan ngecas handphone atau ngecas laptop. Jadi kalau misalnya kesini ya bawa power bank atau pastiin handphonenya full, nggak penting. Di belakang tuh ada sekelompok ibu-ibu yang cukup antusias. Kita coba tanyain rame-rame di sana. Jadi sekarang ini kita udah dengan kecepatan 281 km per jam. Oke, ada di sini sih sebenarnya bisa dilihat. Kereta bebas asap rokok. Itu kita lagi berhenti sekarang di stasiun Padalarang. Jadi satu stasiun lagi kita nyampe di Tegaluar. Kita lihat, benar kan Tegaluar? Satu stasiun lagi kita nyampe di Tegaluar. Nanti kita akan lihat seberapa dekat atau seberapa jauh dari stasiun tempat kita berhenti untuk masuk ke kotanya Bandung. Gitu. Menjelang peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung, PT KAI Daob 2 Bandung sudah menyiapkan berbagai sarana dan prasarana. Salah satunya kereta feeder untuk mengangkut penumpang dari stasiun Bandung menuju stasiun Padalarang maupun sebaliknya. Kali ini tim liputan iNews mendapat kesempatan untuk mencoba kereta api feeder. Kesan yang terasa, kereta melaju mulus dengan kecepatan yang meningkat secara perlahan hingga mencapai kecepatan maksimal 90 km per jam. Dengan kecepatan tersebut, perjalanan dari stasiun Bandung ke stasiun Padalarang hanya membutuhkan waktu 19 menit. Dari segi interior, kereta dengan jumlah 50 seat di setiap gerbongnya ini juga terlihat cukup mewah dengan menggunakan formasi tempat duduk 2-2 dan tidak saling berhadapan. Selain itu, kereta feeder juga dilengkapi dengan monitor yang bisa digunakan sebagai display informasi. Feeder sendiri nanti akan ada 5 rangkaian kereta api ya, di mana satu rangkaian terdiri dari 4 gerbong atau 4 kereta. Untuk kapasitas tempat duduknya ada 200 tempat duduk, itu belum yang berdiri, jadi mungkin kalau berdiri itu bisa sampai 300-an. Sejauh ini tarif kereta api feeder akan menjadi satu bagian dari kereta cepat. Jalan-jalan tadi kan kita udah lihat ini nih, kamar mandi teman-teman, terus kita juga udah lihat tempat untuk naruh bagasi. Sekarang dengan kecepatan 350 km per jam, kita coba lagi menjelajahi, explore lagi
tempat-tempat duduk yang ada di sini. Jadi di sini tuh ada 3 kelas, ada first class, ada business class, sama ada premium economy. Premium economy ini yang persis di belakang saya ini nih. Dengan total jumlah kursi itu lebih dari 500. Kita jalan-jalan yuk, lihat business class sama first class. Yang ini ding, baru sadar. Jadi nggak sembarang duduk ya teman-teman. Nah, yang ini nih first class-nya. Jumlah kursinya sih memang lebih sedikit daripada kelas premium ekonomi, dan seperti biasa nomor kursi itu ada di samping. Jadi memang harus membiasakan budaya membaca dan melihat dengan teliti. Jadi nanti kalau misalnya naik kereta cepat, jangan nanti bingung nih duduk di mana aja kayaknya bisa gitu kan. Ternyata ada nomornya, harus diperhatiin. Lumayan nyaman sih, coba deh. Oh lumayan. Di sini ada ding itunya apa? Untuk ngecas. Kalau emang lagi capek banget, kayak kita gini, kayaknya enak banget nih di sini. Ini baru berapa menit aja kok kayaknya udah enak banget ya. 40 menit bolak-balik aja kali ya kalau misalnya bingung mau ngapain. Naik kereta cepat ke Bandung, gak usah turun, balik lagi cuma biar bisa tidur doang. Gak gitu juga sih. Untuk harganya, tadi tuh sempat nanya-nanya, belum dirilis harga tiket untuk yang first class. Nanti kita coba cari tahu dan pasti akan kita informasikan ke teman-teman sekalian. Siapa tahu kan, untuk mencari ketenangan namaste gitu, bisa ngambil yang first class. Terus di sini juga ada lampunya. Oh, itu di situ. Kalau terlalu silau, ini bisa diturunin, standar ya. Untuk tempat kakinya juga luas ya, lengang, enak sih. Yes, ini first class, berarti sekarang kita tinggal lihat business class-nya kayak apa. Jadi teman-teman, karena ini tuh sebetulnya masih baru ya, jadi total perjalanannya tuh memang belum banyak. Informasinya sih katanya sampai 16 Oktober, masih Rp1. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, para bunda yang mau ngajakin anaknya weekend, kayaknya boleh sih mulai nyobain ini, mumpung masih Rp1. Nanti kalau udah mulai beroperasi secara resmi, informasinya akan lebih banyak nantinya perjalanannya totalnya. Mungkin ada sekitar lebih dari 60 perjalanan setiap 15 menit. Dan ini adalah business class. Masih sepi. Duduk capek.
Itu kita lagi berhenti sekarang di stasiun Padalarang. Jadi 1 stasiun lagi kita nyampe di Tegaluar. Kita lihat, benar kan Tegaluar? 1 stasiun lagi kita nyampe di Tegaluar. Nanti kita akan lihat seberapa dekat atau seberapa jauh dari stasiun tempat kita berhenti untuk masuk ke kotanya Bandung gitu. Enak banget tuh di sini. Tapi semua masih lebih favorit yang first class. Ada mbaknya. Mbak, nggak apa-apa ya Mbak diwawancara sebentar. Namanya siapa Mbak? Nama saya Pamela. Mbak Pamela. Mbak Pamela berarti di sini sebagai attendant ya? Iya betul. Senior Attendant. Train attendant. Nah, udah sekian hari kan berarti ini ya beroperasi. Iya betul. Gimana nih Mbak kalau ngelihat antusiasme penumpang atau masyarakat? Banyak banget sih ya penumpang, bahkan yang masih belum kedapatan tiket tuh masih banyak banget. Iya. Banyak banget, dan penumpang tuh makin kesini tuh makin ramai karena antusias mereka yang makin kesini tuh makin mau nyoba kereta cepat gitu. Ada yang bingung nggak? Maksudnya kayak, nih bisa duduk sembarangan atau harus pakai nomor kursi gitu? Sempat ada yang nanya-nanya gitu nggak? Masih banyak banget Masih banyak yang ya? nanya. Kadang kayak, Mbak ini gimana ya? Tapi saya tetap sesuai SOP untuk tetap diarahkan. Betul. Biasanya tuh kalau kebingungannya masyarakat atau penumpang itu biasanya apa Mbak di sini? Apakah nomor kursinya atau? Pertama sih nomor kursi, sama ini sih yang paling banyak. Kebanyakan mereka itu tiketnya mau turun di Tegaluar, tapi mereka di Tegaluar, tapi mereka mau turun di Padalarang. Seperti itu saya informasiinnya nggak bisa kalau kayak gitu, tiketnya harus turun sesuai tiket yang dicetak, seperti itu. Oh, kalau misalnya mereka keluar di Padalarang, nanti untuk masukin tiketnya nggak akan kebuka gate-nya ya? Betul, nggak akan kebaca lah ya, nggak akan kedetek. Kenapa mereka mau keluar di Padalarang? Biasanya cerita nggak karena emang nggak sabar cepet-cepet turun, atau karena memang nggak dapet tiket berhenti di Padalarang atau gimana? Ya mungkin kebanyakan mereka pengennya Padalarang, tapi kan kebanyakan nggak dapet tiket ke Padalarang. Jadi seperti itu, jadi pengen mencoba tapi dapetnya Tegaluar. Tapi mungkin mereka nanya ke saya, bisa nggak kalau turun di Padalarang, tapi saya bilang nggak bisa. Nggak bisa, gitu, Bapak Ibu, ya. teman-teman. Nanti nggak kebuka gate-nya. Mau balik lagi udah pergi keretanya. Oh gitu. Terus kalau misalnya kayak, kan banyak nih ngeliat anak-anak kecil ya. Iya. Rombongan gitu banyak nggak sih Mbak? Banyak Dari banget, sekolah Mbak. gitu. Banyak banget tadi Oh, pagi. gitu. Kita dapat dari sekolah juga anak-anak kecil. Ya betul banget. Dapat apa namanya? Mereka tuh antusias banget buat nyoba kereta cepat seperti itu. Biasanya nyampe di Tegaluar terus langsung balik lagi, atau rombongan itu udah cuma sampai di Tegaluar? Oh enggak, biasanya kalau rombongan tuh round, maksudnya PP gitu. Pulang pergi Iya, pulang ya. pergi. Yang paling banyak biasanya nih kalau yang dilihat, atau sama aja orang dewasa sama anak-anak? Orang dewasa sih. Masih orang dewasa. Masih ya? orang dewasa. Berarti kalau kayak gitu bener nih, weekend orang tua perlu banget ngajak anaknya. Perlu banget. Refreshing soalnya Untuk- kan? Iya, untuk coba karena ini kan baru juga kan. Iya. Itu. Oke, selamat bertugas Mbak. Terima Kita kasih. gangguin. Thank you Mbak. Thank you. Oke, kita udah dapet dari attendantnya. Yang pengen ngomong apa sih? Gue ngantuk sih. 1, 2, 3. Hah? Oke, fine. Yuk, kita coba tanya sama penumpang. Experience-nya gimana? Kayaknya tadi yang rame tuh di depan tuh. Kenapa? Oh, kita harus keluar dulu di sini. Karena kursinya kan mau diputar semua karena. Oh. Berarti sekarang kita tuh harus keluar dulu teman-teman. Kalau di Tegaluar nggak bisa nongkrong di sini duduk diam tidur karena kursinya harus diputar balik dan mau dibersihkan. Di sini jadwal selanjutnya. Kalau di sini agak 2 menit sih, agak lama. Oh. 17.35. Hah? 17.35? 17.35? Iya. Jam. Lama ya, Bo. Jam. Iya. Dung. Oke deh. Kan sudah aku kasih tahu. It's okay. People die every day. Kita turun di sini. Yeay,
kita udah sampai di Tegaluar semuanya. Tapi aku masih penasaran, aku pengen nanya pengalaman dari para penumpang. Ibu, boleh nanya pendapatnya nggak? Iya. Namanya siapa Ibu? Mugi Rahayu. Mbak? Mugi Rahayu. Mugi Rahayu. Dari mana Ibu? Saya dari Halim, Jakarta. Dari Jakarta. Ini rombongannya pada pakai apa? Tenun-tenun. Ya. Oh. Ada 30 orang gitu. 30 orang. Komunitas apa? Komunitas ibu-ibu. Ibu-ibu apa, Bu? Ibu-ibu Dantara. Ibu-ibu Damai Nusantara. Oh, Damai Nusantara. Ini pertama kali kita agak kesinian kayak ada orang. Ini baru pertama kali. Gimana Ibu pertama kali naik kereta cepat? Wush. Enggak baru kupas jeruk udah sampai. Baru kupas jeruk udah sampai. Jeruknya kebanyakan ya Bu ya. Harus dibagi tadi. Turun. Kenapa? Lagi turun. Pengen turun udah sampai. Oh gitu. Ini berarti halus banget ya. Kenapa? Halus banget. Halus banget. Suaranya keren banget. Goncangan. Kenapa? Nggak ada goncangan. Oh, nggak ada goncangan. Berarti ini ibu-ibu semuanya kesini emang pengen lanjut lagi ke Bandung atau memang pengen cuma nyobain aja? Nanti ikut balik. Oh, ikut balik PP. Oke. Di kepala ya. Apa? Jemput di kepala katanya. Oke. Selamat menikmati masa-masa istirahatnya sebelum nanti kita kembali lagi menuju Jakarta. Terima kasih Ibu. Ya. Di sini kita 17.35 balik ke Jakarta. Thank you. Jadi kita di sini akan berhenti selama kurang lebih 1 jam karena keretanya ini mau dirapiin teman-teman dan juga keretanya mau dibersihkan. Plus tempat duduknya mau diputar balik karena nanti kita arahnya ke sana. So sekarang kita akan nikmatin dulu apa yang ada di sini sekaligus kita lihat Google Maps gitu kan. Berapa lama sih kalau dari sini misalnya mau ke Dago gitu. Udaranya enak ya, seger. Oke, kita udah sampai di Cambridge University. Bisa. Oh, boleh. Asal sebelum 17 lah. Lo mau kemana? 17.30 udah di sini lagi, udah masuk. Oh, maksudnya nggak keluar, maksud gue nggak tahu di stasiun udah ada Toiletnya di mana ya, Bang? warung kopi Toiletnya apa belum? sebelah sana. Kalau setahu aku sekarang ada food truck di sana, di sebelah sana nanti ada food truck terus ada jualan kayak kopi gitu. Tapi Keluar mana sekarang sih? nggak tahu. Keluar dulu ke bawah, terus nanti naik lagi. Jadi emang karena baru pemula ya di sini, jadi sebenarnya masih agak nyari-nyari di sini tuh ada apa. Soalnya masih kosong sih sebenarnya teman-teman. Apakah ada coffee shop atau tempat makan? Yang pasti mau ke toilet. Tuh rame ya. Karena kalau tarifnya terlalu tinggi, itu akan sulit membuat kereta cepat ini diminati oleh masyarakat karena pesaingnya akan sangat banyak, terutama moda transportasi yang berbasis jalan tol, kayak travel dan kendaraan pribadi maupun kereta api existing. Ya, begitulah pengalaman sehari PP naik kereta Wush Jakarta-Bandung, pemirsa. Gak bohong, kalau seru, iya. Dan gak dipungkiri kalau KCIC belum sempurna 100%. Dari exit gate yang menumpuk, sosialisasi agar bisa mengakses tiket pulang pergi bisa dipermudah, informasi akan harga tiket ke depannya rasanya juga sudah mulai bisa disounding ke masyarakat ya. Kereta cepat Jakarta-Bandung memasuki tahap uji coba kedua. Uji coba kedua kereta cepat yang diberi nama Wush ini dilakukan dari tanggal 25 September hingga 30 September mendatang. Layaknya uji coba tahap pertama, perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung memakan waktu 45 menit dan kecepatan hingga 350 km per jam serta melewati 4 stasiun. Antusiasme masyarakat pun tidak menurun dalam uji coba tahap kedua ini. Bangga pasti, Indonesia nggak kalah dengan negara-negara lain ya. Kebetulan saya pernah naik juga yang bullet train China,
Terus yang TGF juga saya ada pernah, nggak kalah deh, pokoknya hebat Indonesia. Wah, senang banget, bangga deh Mbak, apalagi Indonesia punya kereta api cepat deh, senang banget, nggak kalah sama di luar negeri. Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung tahap 2 ini direncanakan akan mengangkut penumpang yang terbagi dalam 600 orang pada setiap satu kali trip keberangkatan. Pemberangkatan dilakukan pada pukul 9 pagi dan 2 siang dengan total 8 perjalanan. Antusiasme dari masyarakat ternyata tidak menurun ya, karena pada saat kemarin pagi di tanggal 24 kami mulai membuka link pendaftaran, itu dalam waktu sekitar 2-3 jam sudah habis untuk keberangkatan Halim mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 30. Masih tersisa untuk keberangkatan di Tegaluar. Kereta cepat akan beroperasi pada Oktober 2023 dengan kisaran tiket seharga Rp250 hingga Rp300.000. Kita kan tadi udah menjelajahi bahasanya. Kita tadi kan udah keliling nih, udah explore kelas-kelasnya, udah lihat fasilitas-fasilitasnya. Kita tadi juga udah dari Halim terus sampai nyampe ke Tegaluar juga, kita udah lihat. Basically sih sebenarnya emang enak ya, hanya aja memang stasiunnya nih jauh dari perkotaan. Nah sekarang saya mau nanya nih sama pengamat lah ya istilahnya, Mas Aditya. Tanggapannya gimana dengan adanya kereta cepat yang sudah beroperasi ini dan dalam hitungan minggu juga akan beroperasi secara resmi gitu kan di ibu kota. Yap. Halo Mas Adit, apa kabar? Mas, ini kan sekarang saya udah di kereta cepat ya, wush gitu. Dan akhirnya beroperasi juga, bisa merasakan dan bisa punya pengalaman Jakarta-Bandung hanya 40 menit. Nah, tanggapannya gimana nih Mas Adit? Iya, jadi sebetulnya kereta cepat Jakarta-Bandung ini prosesnya sangat panjang dan penuh tantangan. Tapi Mbak, sebetulnya kita perlu memberikan apresiasi dulu bahwa dengan adanya kereta cepat Jakarta-Bandung ini menurut saya tonggak penanda atau milestone yang penting untuk perkembangan transportasi di Indonesia, khususnya perkeretaapian, karena ini artinya Indonesia ini sudah masuk kepada era teknologi kereta api kecepatan tinggi, dan Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memiliki sistem perkeretaapian berkecepatan tinggi. Nah, satu hal yang menurut saya penting adalah menyelesaikan konstruksi dan mempersiapkan operasi dari kereta cepat ini adalah satu tantangan. Tapi tantangan berikutnya yang tidak kalah besar menurut saya adalah concern bahwa apakah operasional kereta cepat ini ke depannya bisa sustain, bisa bertahan, dan bisa berkelanjutan. Nah, ternyata bagaimana nanti di kedepannya setelah beroperasi. Nah, itu yang menurut saya satu tantangan, karena tantangan yang pertama adalah bagaimana bisa memenuhi target okupansi penumpang, dan yang kedua adalah bagaimana dengan bisa memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman kepada China Development Bank yang juga memang nilainya cukup tinggi, karena memang seluruh konstruksinya ini kemarin kalau saya tidak salah nilainya di atas 100 triliun, berarti sekitar 75%-nya itu akan merupakan pinjaman dari pihak China Development Bank. Dan kemudian bagaimana nanti operasionalnya KCIC bisa memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman tersebut, apalagi kemarin terjadi cost overrun atau pembengkakan biaya yang tentu saja akan menambah biaya dari operasional KCIC ke depannya. Kalau soal apa sih manfaatnya buat masyarakat dan bangsa Indonesia, saya pikir sih dari sisi benefit atau manfaat, setidaknya Indonesia sekarang sudah memiliki moda transportasi yang memang memiliki teknologi tinggi, setidaknya dari sisi teknologi keselamatan sudah pasti berteknologi keselamatan yang tinggi, mempunyai ketepatan waktu yang tinggi, mempunyai juga tingkat kenyamanan yang tinggi, dan yang penting adalah short time of travel, artinya waktu tempuhnya itu cenderung singkat karena kecepatannya tinggi dibandingkan moda angkutan yang lain. Nah, kemudian harapannya tentu saja adalah tidak hanya sekedar sebagai alat transportasi, tetapi juga dari sisi yang lain adalah diharapkan bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi, setidaknya untuk wilayah
yang dihubungkan oleh kereta cepat ini dari Jakarta ke Bandung, utamanya lagi untuk area-area di seputar stasiunnya di Halim, Jakarta Timur bagian selatan, di Karawang, kawasan industrinya, di Padalarang, di Tegaluar, itu kan tempat lokasi stasiunnya. Itu diharapkan bisa tumbuh kawasan perekonomian baru, misalnya kawasan pemukiman, kawasan komersial dan properti, pusat perbelanjaan, dan bahkan diharapkan bisa tumbuh destinasi wisata yang baru. Sekaligus juga harapannya kalau mobilisasi masyarakat antara Jakarta Bandung ini makin intens dan makin tinggi, maka pergerakan ekonominya juga pasti makin tinggi. Tapi ini dengan catatan akan sangat tergantung kepada tingkat okupansi atau volume penggunanya kereta cepat ini. Nah sekarang ini kan kita berhenti di Tegaluar nih Mas Adit, yang dimana adalah stasiun ini cukup jauh ya dari area perkotaannya Bandung gitu. Nah kalau menurut Mas Adit sendiri, competitive advantage apa yang seharusnya dimiliki oleh KCIC supaya kereta cepat WUS ini tetap jadi pilihan masyarakat yang mau pergi ke Bandung dari Jakarta, begitupun sebaliknya? Nah, ini menurut saya tantangan paling utama dari KCIC ke depannya adalah bagaimana bisa meng-create segmen market yang menjadi pengguna yang captive market atau pengguna yang tetap. Karena saya yakin selama masa operasionalnya ketika uji coba kemarin maupun nanti ketika dioperasikan di tahap awal, mungkin sekitar 3-6 bulan pertama, pasti euforia masyarakat akan tinggi. Antusiasme masyarakat itu sangat tinggi, sehingga pasti tingkat perjalanannya akan juga sangat tinggi karena ini barang baru ya, barang yang canggih, sesuatu yang modern, dan pasti masyarakat Indonesia ingin mencobanya. Tetapi nanti setelah 6 bulan misalnya sudah menurun tingkat antusiasmenya masyarakat, nah itu bagaimana upaya KCIC untuk bisa mempertahankan tingkat okupansi tersebut. Itu menurut saya sih satu tantangannya, yang menurut saya bagaimanapun juga itu akan sangat tergantung pada dua faktor: seberapa mudah stasiun kereta cepat itu bisa diakses, jadi masalah aksesibilitas, dan seberapa juga mudah untuk berpindah mudah dari para pengguna kereta cepat. Karena salah satu keterbatasan dari sistem kereta cepat Jakarta Bandung ini adalah lokasi stasiunnya, baik di Jakarta maupun di Bandung, itu tidak terletak di pusat kota. Karena Jakarta letaknya di Halim, di Bandung letaknya di Padalarang dan di Tegaluar. Sehingga akan sangat esensial memerlukan konektivitas antar moda yang bagus, sehingga kalau masyarakat itu tujuannya point to point dari downtown to downtown, ya dari pusat kota ke pusat kota, ya maka pilihannya mau tidak mau harus tersedia angkutan lanjutan atau angkutan pengumpan yang baik. Nah, ini tantangannya buat KCIC. Tantangan kedua adalah bagaimana menyediakan harga atau tiket tarif yang kompetitif. Kenapa saya bilang harus kompetitif? Karena kalau tarifnya terlalu tinggi, itu akan sulit membuat kereta cepat ini diminati oleh masyarakat, karena pesaingnya akan sangat banyak, terutama moda transportasi yang berbasis jalan tol, kayak travel dan kendaraan pribadi, maupun kereta api existing, misalnya Argo Parahyangan yang bisa menghubungkan dari stasiun Gambir di pusat kota Jakarta langsung ke stasiun Bandung di pusat kota Jakarta, sehingga mau tidak mau tarifnya juga harus tarif yang sangat kompetitif. Karena sebetulnya Mbak Anggi, kereta cepat itu akan lebih efektif, akan lebih optimal operasional dan bisnisnya itu kalau beroperasi di rentang jarak antara 200 km sampai dengan 800 kilo. Kalau di atas 800 kilo nanti akan kompetisinya akan terlalu tinggi dengan angkutan pesawat udara. Nah, sehingga karena Jakarta Bandung itu jaraknya hanya 142 km, maka ya mau tidak mau kompetisinya itu sangat tinggi dengan head to headnya dengan angkutan jalan tol, sehingga mau tidak mau KCIC harus menetapkan tarif yang benar-benar kompetitif. Nah, ini dilematisnya sih, kalau tarifnya terlalu tidak tertarik, kalau tarifnya terlalu rendah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa menutupi biaya operasi ataupun nanti mengembalikan tingkat investasi ke depannya. Saya rasa itu dulu Mbak Anggi. Dan buat kita, yuk dibaca informasi yang sejelas-jelasnya. Supaya jangan sampai salah baca, belinya cuma 1 tiket pergi aja. Lupa beli tiket pulang, terus komplain gak bisa pulang.
Yang pasti keberadaan KCIC ini sungguh membuat Indonesia bangga. Layak diapresiasi karena kita jadi punya pilihan alternatif akan transportasi publik mana yang mau digunakan untuk ke Bandung nantinya. Dengar-dengar ke depan akan ada kereta cepat lagi untuk ke kota lain. Nanti kita cobain lagi ya. Apa kita bareng-bareng pemirsa? Ya, sampai bertemu di Inside Story with Anggi berikutnya.